Pemirsa, unjuk rasa menolak perpanjangan pemberlakuan PPKM level 4 di Bogor berakhir ricuh. Polisi menangkap sejumlah pengunjuk rasa karena dinilai tidak memiliki izin. Polisi membubarkan paksa unjuk rasa menolak perpanjangan PPKM level 4 di depan Tugu Kujang, Kota Bogor. Satu persatu pengunjuk rasa ditangkap. Pembubaran aksi unjuk rasa ini karena tidak berizin dan melanggar protokol kesehatan. 25 peserta aksi selanjutnya dibawa tim Satgas COVID-19 untuk dimintai keterangan. Pengunjuk rasa yang menggelar aksi tutup mulut ini sebelumnya sudah diminta membubarkan diri oleh polisi. Namun mereka menolak sampai akhirnya datang sejumlah orang yang bergabung dan memicu keributan. Pemirsa, penyaluran bantuan sosial COVID-19 yang dibagikan di kantor pos Gringsing Kabupaten Kendal, Jawa Tengah terpaksa dihentikan Satgas COVID-19. Langkah tersebut dilakukan karena ratusan warga berjubel tanpa peduli protokol kesehatan. Suasana riuh ratusan warga dan dilakukan tanpa protokol kesehatan terjadi saat pengambilan bantuan sosial tunai di kantor pos Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tidak ada jarak hingga 1,5 meter antara pengantri. Banyak yang tidak menggunakan masker secara benar, bahkan tercipta kerumunan. Mirisnya di kantor pos Gringsing hanya siapkan 1 orang petugas untuk menyalurkan bansos tunai ke ratusan warga. Warga kecewa karena kantor pos Gringsing tidak berusaha menyamankan penerima bansos tunai dari panasnya terik matahari. Kita sudah atur dari hari pertama kemarin supaya tetap prokes. Kemudian karena kita temukan di lapangan khusus Desa Lebo ini ternyata jumlah penerima BST ini hampir 300, sehingga ternyata walaupun dari desa ini sudah dibagi per jam, tetapi kita tidak tahu antusias masyarakat, kadang mereka datang lebih awal sehingga terjadi kerumunan di sini. Kami serta Pak Kapolsek, Muspika langsung kita datang ke lapangan. Apa ini? Ambil bantuan. Bantuan? Ambil bantuan, Pak. Terus ini enggak kok berdiri? Enggak ada tempat duduk. Enggak tempat duduk. Muspicab Gringsing seperti Camat TNI Polri langsung menghentikan proses penyaluran bantuan guna menertibkan para warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan ton beras bansos bagi warga terdampak PPKM darurat menumpuk di gudang Bulog, Mojokerto, Jawa Timur. Penumpukan terjadi akibat kurangnya koordinasi antar bagian yang membuat penyaluran terhambat. Ribuan ton beras bansos dampak PPKM bagi warga miskin masih menumpuk di gudang Bulog cabang Surabaya Selatan di Mojokerto. Beras untuk warga miskin ini hingga kini belum bisa dibagikan. Sesuai jadwal, beras harusnya sudah dibagikan sejak 16 Juli lalu. Belum tersalurkan beras bansos ini hanya karena terkendala koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten dan Kota Mojokerto dengan Kabupaten Jombang. Karena memang transporter kan barusan ditunjuk per tanggal hari Rabu kemarin tanggal 21. Jadi mungkin perlu kita koordinasi dengan pihak terkait seperti dengan Dinsos, juga dengan pendamping PKH maupun BSD-nya. Seperti itu. Juga yang kedua juga terkait dengan kemasan, kita masih nunggu kemasan kelima dari kantor wilayah. Kita upayakan nanti mungkin minggu ini kita sudah siap running, Pak. Jadi insya Allah nanti kalau nggak ada halangan hari Rabu besok yang Kabupaten Jombang sudah mulai jalan. Beras bansos sebanyak 2.136 ton ini merupakan bantuan PPKM dari Kementerian Sosial. Beras diperuntukkan bagi penerima bantuan sosial tunai dan program Keluarga Harapan. Tiap keluarga nantinya akan menerima 10 kg beras. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.
Pemirsa, di masa perpanjangan PPKM darurat, pasar rakyat kembali beroperasi dengan menerapkan aturan yang wajib dipatuhi oleh pedagang, karyawan toko maupun pengunjung. Salah satunya adalah menunjukkan kartu vaksin COVID-19 saat hendak masuk ke area pasar. Aturan salah satunya di Pasar Tanah Abang, Blok A, Jakarta Pusat yang mulai beroperasi sejak 26 Juli kemarin dengan sejumlah aturan yang diberlakukan seperti mewajibkan pedagang, karyawan toko maupun pengunjung untuk menunjukkan kartu vaksin COVID-19 sebelum masuk ke area pasar. Selain itu dilakukan pembatasan kapasitas pengunjung maksimal 50%, serta pembatasan jam operasional yang dimulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore. Dan apakah aturan menunjukkan surat vaksin tersebut diterapkan dan diikuti oleh pedagang maupun pengunjung di Pasar Tanah Abang? Ada rekan kami Yasmin Atania di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yasmin, bagaimana kondisi di Pasar Tanah Abang? Apakah para pengunjung sudah semuanya membawa surat vaksin? Ya, selamat siang Fadli dan juga pemirsa. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi hingga saat ini, memang sebagian besar pengunjung sudah mengetahui adanya terkait aturan untuk menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19 sebelum memasuki area Pasar Tanah Abang ini. Dan tepat di belakang saya ini merupakan tempat pemeriksaan kartu vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh petugas pengamanan di Pasar Tanah Abang ini. Selain petugas pengamanan, ada juga Satgas COVID-19 yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri yang melakukan mobile tidak hanya di Blok A Pasar Tanah Abang saja, melainkan di blok-blok lainnya untuk memastikan terkait penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pedagang maupun pengunjung sudah dilakukan secara baik atau disiplin. Kemudian memang seperti kita ketahui bersama bahwa di masa perpanjangan PPKM level 4 ini terdapat sejumlah aturan yang dilonggarkan, salah satunya dalam pengoperasian pasar tradisional, di mana untuk pasar rakyat yang menjual non sembako ini kembali diperbolehkan untuk beroperasi, namun dengan sejumlah aturan. Salah satunya tadi diwajibkan pengunjung maupun pedagang ini menunjukkan surat vaksinasi COVID-19 sebelum memasuki area pasar. Kemudian ada juga aturan terkait pembatasan untuk jam operasional dan juga untuk kapasitas pengunjung. Untuk jam operasional sendiri ini dimulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore nanti. Sedangkan untuk operasional, maksud kami untuk kapasitas pengunjung ini dibatasi maksimal 50% saja. Selain daripada itu, tadi juga kami memantau ke dalam, memang untuk hari ini sudah banyak toko-toko yang buka, berbeda dengan hari kemarin, dan diharapkan segala pembatasan ini memang dapat mengurangi resiko terjadinya penyebaran COVID-19 di lingkungan pasar. Fandi. Yasmin Atania melaporkan langsung dari Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemirsa, aksi perebutan jenazah COVID-19 kembali terjadi di Bondowoso, Jawa Timur. Kami hadirkan informasinya usai jeda.